Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil uliyah wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatil ukhra, watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'a asyaitanu fakana minal ghawin. Al-ayah.
Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Berjamaah sekalian yang selalu mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib aku menyampaikan bahasa pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian intitharu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal perintah dan larangan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyali dalam sebuah hadisnya, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan perintah itu, datangi perintah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Artinya semaksimal yang kita mampu untuk melakukan perintah itu, bukan seenaknya kita, tidak. Berbeda dengan larangan. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tegasnya, wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Apabila aku, kata Nabi, melarang kepada kalian suatu larangan, fajtanibu. Dalam sebuah riwayat yang lain, fantahu. Artinya apabila aku merintahkan melarang kepada kalian suatu larangan, jauhi larangan itu, dan tidak ada kata mastata'tum di dalam menjauhi larangan Allah dan Rasulullah. Saya belum mampu ya Ustaz, tidak bisa. Kita mampu atau tidak mampu, kalau masalah larangan itu kita harus menjauhinya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan, bagaimana tadi ayat yang saya bacakan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan juga 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah Muhammad alaihim kepada mereka naba'atainahu ayatina, kisah tentang seorang yang aku berikan padanya ayat-ayatku. Fansalakha minha, tetapi dia telah melepaskan diri dari ayat-ayatku itu. Akhirnya fa'atba'al syaitan, maka setanlah akan menjadi pengikutnya. Fakana minal ghawin, dan ia termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian di ayat 176 Allah Subhanahu wa taala meneruskan di ayat ini, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya aku ingin, kata Allah, la rafa'nahu biha, aku akan angkat derajat orang ini, biha, dengan sebab Al-Qur'an yang ada padanya, dengan sebab ayat-ayat yang ada pada dirinya, Allah akan angkat derajat orang ini. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi justru orang itu cenderung dengan dunia. Fa'atba'ahu hawa, dan akhirnya orang ini mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah menyatakan wa mathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan orang itu seperti perumpamaannya seekor anjing. Ya Allah, in tahmil alaiha yalhad au tatrukhu yalhad, jika kamu halau anjing itu, dia akan terus menjulurkan lidahnya. Tapi kau biarkan anjing itu, tetap dia menjulurkan lidahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Ayat ini perlu kita cermati, begitu menarik kita cermati. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana seorang yang sebenarnya dia itu ada diberikan kemampuan Al-Qur'anil Karim, yang ada pada dirinya Al-Qur'anil Karim, tetapi justru saat itu yang melepaskan diri dari Al-Qur'an yang dia punya, maka ia terakhirnya kata Allah bakana minal ghawin, dan akhirnya ia orang termasuk orang yang tersesat. Ayat ini kalau kita menengok di dalam beberapa tafsir, misalkan Al-Qurtubi, Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, kemudian dari beberapa At-Tabari dan banyak Al-Munir, Akhbar Al-Juhaili dan sekian banyak tafsir. Di situ dikisahkan alladzi yang dimaksud di sini, orang yang dimaksud di sini siapa? Ada yang mengatakan di situ dengan sebuah riwayat Bal'am ibnu Bahura. Dia doanya makbul, doanya luar biasa, ucapannya luar biasa tajam, tapi dia gunakan untuk kejelekan. Nah, akhirnya ayat yang ada dalam dirinya copot dalam diri, tanggal dalam dirinya. Makanya sampai-sampai Profesor Dr. Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar yang sangat terkenal itu, dia mengatakan bisa jadi orang ini dia tergolong termasuk pakar dalam bidang tafsir. Bahkan dia paling tahu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun sekedar tahu tentang ayatnya tetapi tidak pandai dalam mengendalikan hawa nafsunya, maka suatu ketika ayat yang ada pada dirinya, ayat yang dia hafal pada dirinya itu suatu ketika tidak punya manfaat apa-apa dalam kehidupannya. Dia hafal Al-Qur'annya, dia hafal hadisnya, bahkan fikihnya mungkin dia bakal. Karena dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, tidak bisa mengendalikan nafsunya, akhirnya ayat Al-Qur'an yang ada dalam dirinya itu tanggal, copot, lepas dari dirinya. Dan akhirnya kata Buya Hamka, suatu ketika apa yang dia punya, apa yang dia ketahui itu tidak ada manfaat apa-apa dalam kehidupannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini Buya Hamka, mau dicek di dalam tafsir. Bahkan kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata insalahoh. Kata insalahoh itu kalau dalam bahasa Indonesia bermakna menyilih ya. Kalau dalam orang Jawa mengatakan melungsungi kalau ular. Nanti kulitnya kalau ular ganti, nah kulitnya ganti ini namanya insalahoh. Atau kita pas kita kurban, sedang kurban kita menguliti kambing, nah kulitnya kita copot, nah tinggal kelihatan dagingnya saja, itu istilahnya insalahoh, lepas. Begitu juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah berikan padanya kemampuan Al-Qur'anil Karim, kemudian dia lepaskan ayat itu. Insya Allah hati-hati. Mengapa? Karena dia cenderung dengan dunia. Jadi dia punya syahwatnya dunia, lebih condong ke dunianya daripada kepada Al-Qur'an Al-Karim. Padahal kata Allah di ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya aku inginkan untuk dia angkat derajatnya dengan lebih tinggi, Allah mampu dan Allah mau dengan sebab Al-Qur'an itu. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi justru orang ini cenderung dengan dunianya. Hadis ini jamaah sudah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kita menengok sedikit sejarah. Bagaimana dulu Andalusia pernah hebat, menjadi mercusuar dunia. Andalusia menjadi negara superpower saat itu. Saat itu umat Islam pernah menguasai dunia. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun, tidak. Bahkan lebih dari 700 tahun umat Islam dulu pernah menguasai dunia. Jadi itu sekitar di Andalusia saat itu umat Islam menguasai dunia sekitar tahun 711 sampai 1996. Jadi hampir 800 tahun. Masya Allah. Umat Islam dulu kita pernah hebat.
Tetapi kemudian ternyata diseranglah oleh pasukan salib saat itu yang dipimpin oleh Ratu Isabella. Akhirnya Andalusia yang megah, yang mewah itu dengan istananya Alhambranya rata dengan tanah saat itu. Rajanya pun menangis seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Insya Allah. Jadi istana Alhambra yang dibangga-banggakan Andalusia saat itu habis rata dengan tanah. Dan saat itu umat Islam diberikan 3 opsi, 3 pilihan. Kalian umat Islam tetap mau menghuni Andalusia? Iya. Kalian harus murtad dari Islam. Silakan kamu menghuni Andalusia. Padahal umat Islam sudah menghuni Andalusia ratusan tahun lamanya. Ketika dipegang oleh orang pasukan kaum salib saat itu, langsung diberikan 3 opsi. Udah, kalau kita kalian tinggal di Andalusia, silakan. Tapi kalian harus murtad dari Islam. Opsi yang pertama. Kalau kalian tidak mau, opsi yang kedua apa? Kalian keluar dari Andalusia. Kalian sudah tidak lagi dibutuhkan di sini. Opsi yang ketiga, kalau tidak mau tetap saja mau di Andalusia, tidak mau murtad, juga tidak mau pergi dari Andalusia. Yang ketiga, opsi yang ketiga apa? Dibunuh. Masya Allah. Sehingga akhirnya diletakkan dalam sekian banyak sejarah-sejarah kaum muslimin saat itu, yang seperti misalkan ditulis oleh profesor dari Prancis Ira Lapidus dalam bukunya yang sampai 2 jilid tebal-tebal itu. Kemudian juga dalam bukunya The History of Arab Philip K. Haiti sampai tebalnya segini. Kemudian dan sekian banyak beberapa sejarah ahli sejarah dunia juga menulis. Yang akhirnya saat itu terpaksa umat Islam murtad, jutaan kaum muslimin bersama-sama. Padahal selama ratusan tahun ketika umat Islam berkuasa saat itu tidak ada pemurtadan dari orang-orang Kristen kepada Islam, enggak ada. Tapi ketika umat Islam sudah diinjak-injak, ketika umat Islam sudah dikalahkan, kemudian dipegang oleh pasukan salib saat itu, langsung ada pemurtadan besar-besar. Ini sejarah. Ini sejarah tidak bisa kita lupakan. Dan suatu ketika sejarah itu daurah akan bisa berulang kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ahli sejarah, para mu'arikh, para ahli sejarah meneliti kembali mengapa Andalusia yang sudah sekian tahun, ratusan tahun lamanya menguasai dunia, kemudian hancur. Apa yang terjadi? Bahkan saat itu Barat Amerika itu masih gelap, keilmuan masih belum ada. Sampai saat itu dikirimlah pendeta-pendeta untuk belajar bahasa Arab di Andalusia. Mereka menerjemah, telah bisa bahasa Arab, mereka terjemahkan dalam buku bahasa Arab itu ke dalam bahasa Inggris. Dan itu tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Masya Allah. Sehingga sampai ada tokoh dari seorang profesor atau orang hebat, dari orang Katolik dari Amerika, dia menulis dalam bukunya Tim Boros Murphy ya, menulis dalam bukunya yang terjemahnya, seandainya hutang Barat terhadap Islam tidak bisa dibayar dengan apa, mereka jadi hebat seperti itu dulu dari umat Islam. Namun para jamaah sekalian, ketika dibawa ilmunya ini ke Barat, ilmunya jadi sekuler, jadi liberal. Jadi mereka itu anti, yang namanya Barat itu peradabannya anti Tuhan, tidak mau dengan Tuhan. Bahkan ada seorang John Paul Sartre namanya, seorang pendeta dari Prancis, dia mengatakan ide tentang Tuhan, seandainya Tuhan itu ada, itu pun harus kita tolak. Ini inti peradaban Barat, kunci dari peradaban Barat itu adalah anti Tuhan, nggak mau dengan Tuhan, nggak mau. Akhirnya ilmunya dibawa ke sana, ya mereka jadilah anti Tuhan, liberal, mereka jadilah sekuler. Sampai hari ini. Akhirnya ahli sejarah ini meneliti kembali mengapa hancurnya Andalusia itu. Diteliti. Masya Allah, ada beberapa kesimpulan kenapa Andalusia sampai hancur. Yang pertama,
Karena saat itu banyak pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa saat itu terjangkit penyakit hubbud dunya, cinta dengan dunia. Kita lihat pejabat kita sekarang. Ini pelajaran. Bisa kita mengaca, bisa kita melihat, bercermin dengan sejarah. Jadi saat itu banyak pejabat-pejabat yang cinta dengan dunia, hubbud dunianya di mana-mana. Sebab kalau sudah hubbud dunia ini menggerogoti kaum muslimin, hancuran akan terjadi. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayatnya mengatakan, "Idza addamatid dunya, idza addama ummatid dunya, nuzi'at haibatal Islam." Apabila umatku ini sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah riwayat dan diriwayatkan oleh kitab Sahih Bukhari, kata Nabi, kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bi ru'bi ala masyiratas sahran. Aku, kata Nabi, diberikan pertolongan oleh Allah. Apa itu rupanya pertolongan? Yaitu berupa rasa takutnya dari hati orang kafir itu sebelum mereka menyerang Rasulullah, jaraknya 1 bulan perjalanan. Jadi di sini di Madinah misalkan, kemudian orang kafir jaraknya 1 bulan perjalanan. Mereka mau menyerang Rasulullah SAW, mereka tidak takut. Mereka keder duluan, mereka kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena memang ditanamkan oleh Allah pada diri mereka, hati mereka orang kafir itu, rasa takut sebelum mereka menyerang Rasulullah SAW. Padahal jaraknya bukan 1 hari, 2 hari, bisa 1 bulan berjalan. Para jamaah sekalian yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari ini? Apa yang terjadi dengan umat hari ini? Orang Gairul Islam, orang mereka itu bukan, mereka orang-orang kafir, bukan jaraknya 1 bulan perjalanan di depan kita. Mereka bisa menghina ulama, menghina kaum muslimin, menghina Al-Quranil Karim. Mereka sudah tidak lagi takut sama sekali. Kalau dulu di zaman Nabi 1 bulan perjalanan, sekarang dia depan kita, mereka nggak takut menghina. Apa yang terjadi? Ada sebuah riwayat, ini menjadi jawaban kita. Nabi SAW bersabda, nanti umat ini seperti makanan di atas meja. Jadi rebutan, satu ingin dari belakang ingin menyantapnya, dari kiri ingin mengaduk-aduknya, dari kanan ingin menginjak-injaknya. Saat itu umat Islam menjadi rebutan umat seluruh dunia. Kemudian saat itu pula akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, akilatun jaumatin jaumatin Rasulullah, apa kita saat itu kecil, sedikit jumlah kita ya Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal antum katsir. Tidak, kalian jumlah kalian besar, mayoritas. Tapi kata Nabi, walakinnakum kusa'u ka kusa'is sail. Tapi kalian saat itu umat Islam besar, yang besar luar biasa itu, ternyata kekuatannya seperti buih yang ada di lautan, tidak ada kekuatan sama sekali. Kemudian yang penting di sini kata Nabi, wala nanji'annakum, wala nanji'allahu fi sudurikum adama fi suduri aduwikum mahabatan minkum. Dan saat itu Allah sudah mencabut rasa takutnya dari hati kaum orang-orang kafir itu terhadap kalian. Nah ini yang penting. Jadi saat itu oleh Allah rasa takutnya orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena saat itu wala yaktifanallahu bi ummati bi qulubikum alwahan. Karena di tengah-tengah umat ini terjangkit penyakit alwahan. Wa ma alwahan ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta dengan dunia dan takut akan kematian. Jadi penyakit alwahan inilah yang membuat orang-orang kafir, siapapun dari mereka, sudah tidak ada takut dengan kaum muslimin, karena Allah sudah mencabut rasa takutnya dari hati mereka.
Hadis sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Kemudian analisis yang kedua, para ulama, ahli sejarah, para mu'arikh ahli sejarah menulis mengapa Andalusia hancur saat itu. Yang kedua adalah saat itu banyak pejabat-pejabat yang mereka diberikan amanah tapi bukan ahlinya. Makanya Nabi SAW menyatakan idza wusidal amri bighairi ahli fantadirisa. Apabila perkara itu diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Saat itu sudah banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Andalusia pun tidak lama akhirnya kemudian hancur. Kemudian dia analisis para keempat adalah karena sudah banyak saat itu pejabat-pejabat sudah bermaksiat, sudah rusak akhlaknya dan lain sebagainya. Itu di antara analisis dari sejarah. Kenapa kemudian Andalusia hancur padahal sudah ratusan tahun menghuni di Andalusia. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhadi makhasil akhlaq wa nahana 'anit tafarruqi wa takhasudi wan nifaq. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma hadana ila dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wajajal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini kita melihat bagaimana tamthil yang begitu Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Mereka orang-orang yang menjual kebenaran dan dengan justru mereka jual dengan dunianya. Mereka justru lebih memilih dunianya, hubbud dunianya. Akhirnya Al-Quran ada dalam dirinya itu lepas dan tanggal dari dirinya. Kelihatan dia umat Islam, kelihatan dia seakan-akan orang Muslim yang luar biasa, tapi sebenarnya agama yang ada dirinya, Al-Quran yang ada dalam dirinya sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kemudian dari itu berjamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya singkat. Namun kalau lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah ibnu Abbas menyatakan dan dimaksud itu adalah adibuhum wa allimuhum katanya. Apa artinya? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Adibuhum wa allimuhum. Jadikanlah anak istrimu, keluargamu orang-orang yang adibu, orang yang punya adab, orang yang punya akhlak yang tinggi. Wa allimuhum, dan juga jadikanlah anak istrimu mereka punya ilmu. Jadikan mereka itu punya adab dan juga jadikanlah mereka itu orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu dan adab inilah yang bisa nanti sebagai filter untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari panasnya api siksa api neraka jahanam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita kesabaran, tabahan, sehingga semakin lama ujian yang kita bukan semakin ringan. Umat Islam, diri kita masing-masing, keluarga kita, ujian semakin lama semakin bukan semakin ringan tapi semakin berat. Sebab itulah indikasi bahwasanya iman seorang itu semakin bertambah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dari sisa umur yang kita miliki ini, mudah-mudahan nanti seandainya kita dipanggil oleh Allah, kita berharap mudah-mudahan kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر المؤمنين اللهم أقم علم الجهاد واحمى على الشرك والفساد والإناد أمل الدنيا والآخرة وإليه الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.